Selamat Hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita mendengarkan Injil hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini, dalam video kali ini, saya tidak memberikan renungan tentang Pentakosta karena saya sudah membuat video-video Pentakosta sebelumnya yang linknya bisa Anda lihat di kolom deskripsi, yaitu Pentakosta dalam 2 dimensi dan ciri-ciri orang yang punya Roh Kudus itu seperti apa. Ada 2 video di sana yang saya bagikan linknya dalam kolom deskripsi. Nanti silahkan kunjungi videonya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa bersama. Ini adalah doa yang dirangkai oleh Santo Agustinus tentang Roh Kudus. Aslinya tentu saja dalam bahasa Latin, dan saya menerjemahkannya dari terjemahan bahasa Inggris. Ya, mungkin terjemahan ini tidak sempurna, tetapi kita gali saja. Yang penting kan maknanya, itu yang saya maksud. Yang penting maknanya, dan kita bisa meresapi arti dan makna doa ini apa, dan apa yang ingin kita munculkan, atau kita kita mau berkomitmen apa dalam doa ini ya. Karena doa itu bukan sekedar berucap saja tanpa kita mengerti, tidak, tetapi setiap doa harus kita mengerti, kita resapi, dan kita punya komitmen dalam doa ini. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah di dalam diriku ya Roh Kudus, supaya aku memikirkan hal-hal yang kudus. Bekerjalah dalam diriku ya Roh Kudus, supaya aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kudus. Dekatkan hatiku kepadamu ya Roh Kudus, supaya aku hanya mencintai hal-hal yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus,
untuk mempertahankan segala yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, supaya kuduslah aku selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi ini doa yang dirangkai oleh Santo Agustinus untuk kita resapi, untuk kita mengerti dan kita punya komitmen apa di sini. Jadi kita baca tadi, bernafaslah di dalam diriku ya Roh Kudus, supaya aku memikirkan hal-hal yang kudus. Itu bukan sekedar ucapan doa yang kemudian hilang. Tapi kita harus benar-benar meresapi dan memperjuangkan. Banyak pikiran-pikiran yang masuk ya. Tapi kita dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa menyaring mana yang perlu dipikirkan, mana yang tidak perlu, mana yang kudus, mana yang membuat kita celaka. Bekerjalah atau berkaryalah dalam diriku ya Roh Kudus, supaya aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Jadi apa tujuan kita dalam hidup di dunia ini? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memuaskan diri kita saja, bahkan pekerjaan-pekerjaan itu nggak jelas juntrungnya ya. Tapi di sini kita diajak untuk mengarahkan pekerjaan-pekerjaan kita kepada sesuatu yang kudus. Jadi kita milih pekerjaan kudus apa yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian dekatkan hatiku kepadamu ya Roh Kudus, supaya aku hanya mencintai hal-hal yang kudus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tentu saja kita akan mencintai hal-hal yang kudus. Kalau kita jauh dari Tuhan, nah kita bisa alergi dengan hal-hal yang kudus ya. Kemudian kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan segala yang kudus. Nah, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita tidak bisa berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Itu malah bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Kita bisa jadi sombong. Tetapi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan berdoa kepadanya, mohon kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengerti bagaimana kuasa Allah itu berkarya dalam hidup kita untuk menguatkan kita berjuang dalam kekudusan. Jagalah aku ya Roh Kudus, supaya kuduslah aku selalu. Jadi melalui pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, kita mampu untuk hidup kudus. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kita semua.